Teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan merakit yaitu sebuah driver 400 watt ya. Namun memang di video saya sudah pernah, tapi ini saya mengulang kembali karena memang audio saya terputus-putus ya. Jadi ini saya ingin memperbaiki kembali ya teman-teman. Memperbaiki dengan tidak banyak mengkompres, atau intinya tidak saya kompres. Saya sudah beli mikrofon yang sudah ada kedap suaranya, jadi nggak perlu dikompres lagi. Kalau di video saya itu audionya itu ngesesnya itu kencang gitu, tapi kalau di sekarang mikrofonnya sekarang sudah ada semacam apa ya, filternya ya, semacam peredam suaranya. Jadi suara yang masuk itu, suara berisiknya itu nggak begitu terlalu terdengar ya, meskipun masih ada tapi nggak begitu terlalu kencang gitu. Oke ya teman-teman, di sini saya beli itu driver power 400 watt mono Safari ya. Nah ini memiliki 400 watt ya, daya 400 watt, tapi kalau ditulisannya aja, tapi untuk tes beban itu juga apa ya, saya belum tahu ya berapa sih dapatnya, itu bener-bener nggak 400 watt atau mungkin yang lain, atau mungkin ya XX ya, saya kurang tahu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini kan menggunakan transistor rangkaian. Meskipun driver Safari ini menggunakan transistor rangkaian, tapi ini saya menggunakan TIP 2955. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak punya rangkaian, punya TIP, itu bisa dipakai untuk drivernya ini teman-teman, driver Safari ini. Jadi teman-teman nggak harus apa ya istilahnya itu terfokus ke transistor rangkaian aja. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah saya pasang, teman-teman bisa lihat ini TIP nya. Ini bisa jengkolan bisa TIP, terserah teman-teman, sama aja ya teman-teman, jadi nggak ada masalah. Saya menggunakan TIP dan ini adalah 2955 dan ini 3055. Oke teman-teman, untuk 3055 itu adalah NPN, atau bisa dipakai untuk positifnya ya, VDC plusnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk 3055 itu ada NPN atau untuk positifnya yang di SC2922 atau yang Sanken. Ini kode Sanken teman-teman ya, sama seperti kode Sanken yang seperti ini. Nah ini sama, nah ya, SC2922 yang satu lagi, atau jalur PNP, sorry ya bener, atau jalur PNP yaitu di SA1216, sama teman-teman bisa lihat ya, sama. Nah jadi seperti ini sudah saya pasang. Untuk kabelnya disearahkan aja. Untuk bagian VDC plusnya di sini, VDC negatifnya warna biru, sedangkan groundnya warna hitam ya. Saya taruh di sini sama output speakernya yang tengah. Teman-teman pasti bisa ya cara pasang TIP ke driver Safari 400 watt, bisa ya. Saya rasa nggak perlu saya ajarkan kembali, saya rasa teman-teman bisa ya. Nah ini adalah saya menggunakan mono, memang ada yang stereo ya teman-teman. Jadi saya menggunakan tune control yang seperti ini aja. Jadi teman-teman mono di sini, mungkin bagi teman-teman akan tanya itu pada input kok ada resistor, itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya sebenarnya sederhana sih, fungsinya sebenarnya agar supaya pada jalur L sama R dikasih, ini kan jack out ya, misalkan dipakai untuk musik biar tidak sambung, itu tidak langsung seperti ini loh. Biasanya kan ada dikasih ini kabel seperti ini. Nah itu saya sebenarnya jujur kurang suka, saya lebih senang pakai resistor. Teman-teman bisa resistor 2K2 bisa, 4K2 juga bisa, tapi saya sarankan teman-teman kasih resistor 2K2 aja ya teman-teman ya. Yang pasti harus ada resistornya ya, enggak harus enggak apa-apa, tapi saya menyarankan teman-teman kasih resistor 2K2 aja. Oke ya, untuk input jack outnya ya. Sedangkan ini untuk outputnya, teman-teman bisa lihat ya, outputnya di sini menggunakan DC 12 volt. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin apa ya, saya punya 15 volt, bisa nggak? Bisa, ini masih bisa dikasih 15 volt ya teman-teman, bisa teman-teman. Oke, paham ya, paham. Oke, nah terus untuk trafonya saya menggunakan trafo 5 ampere kecil, jadi nanti akan saya suplai di 25 volt aja. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah saya pasang, jadi saya nggak perlu lagi berikan cara pemasangannya. Teman-teman bisa lihat ya, ini yaitu di VAC 32 ya, nanti akan saya rubah ke 25 ya. Umumnya kalau untuk TIP 2955 saya sudah pernah nyoba di 32 itu cepat panas dan larinya jujurnya mati. Nanti akan saya pindah ke CT25. Oke ya, sampai sini. Nah ini adalah untuk PSU nya cuma 2 biji elko epsilon dengan kapasitas yaitu 63 volt 10.000 mikro. Oke teman-teman ya, sampai sini paham ya. Jadi nah iya, satu lagi yang ini ya,
Ini saya menggunakan PSU non simetris untuk memberikan daya untuk tune kontrolnya, tadi non CT di 12 volt. Teman-teman bisa lihat ya cara pasangnya seperti ini ya. Ini sudah saya pasang, teman-teman bisa screenshot aja, nanti tiru aja seperti ini, gampang ya. Nah ini kaki yang negatif dihubungkan ke 0 pada trafo tegangan ekstra ya. Terus yang di 12 volt kasih dioda, yang ada lingkaran silver ini bagian ke kaki elko bagian positif. Oke, paham ya, paham. Nah, oke. Saya singkatkan dulu ya di sini. Nah ini sudah saya taruh di VAC 25 ya untuk PSU nya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, udah saya pasang di 25 volt, nanti kita tinggal pakai aja. Ini 25 ya, karena saya menggunakan TIP 2922, jadi bukan transistor Sanken, bukan transistor super ya. Nah oke ya, ini sebelum saya rakit saya jelaskan dulu. Nah ini saya punya Sanken, ini sedikit tambahan aja ya. Sanken ini kalau teman-teman lihat kan masih baru ya, teman-teman bisa lihat ya, ini masih baru, jadi itu masih baru saya beli ya, meskipun udah beberapa bulan. Nah terus saya potong ini, karena saya potong itu artinya apa, ini sudah tidak bisa dipakai lagi, artinya sudah rusak. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Ya penyebabnya hanya sepele teman-teman, sebenarnya sepele ini penyebabnya. Ini teman-teman jangan sampai, bisa saya katakan jangan sampai apa ya, menyepelekan pemasangan transistor kepada heatsink ya, di heatsink, di pendingin ya teman. Ini bisa mematikan transistor. Nah ini mati hanya gara-gara sepele. Nah teman-teman ya, itu pada saat itu saya kasih VAC 45 di tegangan 45 pakai 5 ampere murni ya. Sebenarnya kalau andaikan pada saat itu saya tidak menyepelekan itu ya, tapi nggak ada masalah. Ini menurut saya dia salah satu apa ya teman-teman ya, pengalaman, sebenarnya bukan baru ya, pengalaman yang saya baru lagi. Jadi teman-teman saya harapkan jangan menyepelekan pemasangan transistor yang salah, bisa mengakibatkan TR ini, transistor ini rusak. Nah pada saat itu saya menggunakan pendingin yang sebelah ya, bukan yang ini ya. Nah permukaan transistor di sini kan ada besi ya. Ini kan ada besi, teman-teman bisa lihat ya, ini ada besi. Nah pada saat itu saya masang itu gini ya, ini saya balik, nah cuma segini loh, gini ya. Tapi saya nggak tahu ya pada saat itu kok memasang sih, karena pendinginnya itu pada saat itu cuma L, pendingin L. Jadi pada saat saya berusaha lubang itu dia kurang gini lah ya, jadi gini, masih gini sini. Jadi nah dia tuh nggak menutup permukaan besi pada transistor ini. Pemanas, pernah panas, akhirnya ya mati transistor saya, bener-bener mati, hanya gara-gara cuma itu aja sebenarnya, tidak ada yang lain. Hanya cuma gara-gara seperti ini bisa menyebabkan transistor mati. Jadi teman-teman kalau memasang transistor itu jangan dianggap bahwa asal-asalan. Makanya saya sarankan pendingin tuh yang bagus, yang tebel, terus kasih pendingin, kasih kipas. Nah misalkan ini pendinginnya segini, teman-teman masangnya gini boleh, atau mungkin gini juga boleh. Jadi intinya itu permukaan besi pada transistor ini bisa tertutup begini loh, tertutup sampai sini kan otomatis kan tertutup ya. Nah seperti ini kan tertutup. Jadi nah biar rata, pada saat panas itu dia merata keseluruhan. Jadi kalau seperti ini kan kelihatan ya, jadi seperti kayak kelihatan, jadi kan panasnya kan mungkin kurang masuk gitu ke pendingin tuh. Oke paham ya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan pemasangan transistor, itu bisa menyebabkan transistor teman-teman bisa seperti saya mati. Oke ini hanya sedikit tambahan aja ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tadinya mau saya bikin video khusus, saya rasa ini saya cukup di video ini aja, kayaknya udah cukup ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan asal memasang transistor di pendingin yang mungkin menurut teman-teman nggak apa-apa lah, jangan seperti itu ya. Ini bisa mengakibatkan transistor teman-teman seperti saya. Kalau ini sudah ini seperti ya sudah nggak bisa diapa-apain, mau diapain lagi. Ini 55.000 ya harganya, jadi 55.000 ya sudah lah. Yang penting teman-teman jangan ikutin ya, jangan ikutin saya pada saat itu proses pemasangan hanya cuma segini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jangan mengikuti pemasangan saya yang seperti ini ya. Kalau bisa permukaan dari besi transistor itu bisa tertutup ya seperti ini. Nah oke, kayak ini hanya sekedar tambahan aja. Oke
langkah selanjutnya saya akan pasang dulu bagian yang ke VAC ya teman-teman ya, ke bagian tegangan ke PSU ke driver, sorry ya. Ini adalah untuk bagian kabel speaker ya, saya pasang dulu ya teman-teman ya. Di kabel warna merah ini adalah untuk VDC plus ya, jadi merah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, plus, sedangkan yang warna biru VDC negatif. Jadi kita pasang terlebih dahulu, saya balik aja ya. Nah, ini VDC plusnya itu di sini ya, kita balik seperti ini. Nah, oke, ini VDC plusnya, ini VDC negatifnya teman. Saya pasang terlebih dahulu ya. Jadi saya pasang terlebih dahulu bagian yang ke VDC plus ya. Terus VDC negatifnya di sini. Tengah itu ground ya, CT ground sama CT sama. Nah, seperti ini udah. Nah, teman-teman bisa lihat, kita coba balik apakah udah betul. Oke teman-teman, udah benar ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini VDC plus, VDC negatif, dan ground. Kita coba lihat dulu pada driver. Oh ya, sudah benar. Nah, kalau sudah ini sudah selesai, maka saya singkirkan dulu seperti ini ya. Nah, untuk bagian jack speaker kita pasang belakangan dulu. Bagian ini sudah selesai, saya pasang dulu untuk bagian input ya. Untuk input pada drivernya kita balik aja teman-teman ya. Di sini ada inputnya teman-teman. Nah, ini adalah inputnya ya, saya pasang di bawahnya aja ya. Ini ada inputnya, saya pasang di sini aja. Jangan sampai keliru ya antara ground sama plusnya, jangan sampai plus tulis input maksud saya teman. Saya pasang di sini aja. Nah, oke ya. Jadi di sini udah selesai permasalahan input, saya balik aja. Jangan sampai salah ya teman-teman proses pemasangan input tuh groundnya. Terus saya balik aja gini. Di sini kan udah hampir selesai ya. Tinggal saya pasang dulu bagian untuk tegangan tune control ke PSU non simetris yang ini teman-teman ya. Kita pasang aja di sini. Bahkan warna hitam itu adalah untuk yang nolnya ya. Seperti ini. Oke, nah seperti ini. Terus kita bagian yang plusnya. Nah, oke, di sini udah selesai ya. Jadi untuk bagian arus listriknya, kabelnya nanti kita belakang aja, nggak ada masalah. Yang penting di sini adalah, nah kita cek aja apakah sudah benar. Nah, sesimpel itu, jadi nggak ada masalah ya. Jadi untuk proses perakitan power ini simple, tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi saya kasih bantalan bungkusnya ya. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman mungkin bilang bertanya ya, ini power ini kira-kira recommended gak? Sebenarnya recommended kalau dipakai untuk middlean. Jadi kalau teman-teman, oke teman-teman ya, ini sudah saya pasang semuanya, baik untuk jack speaker sudah saya pasang. Nah, oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau teman-teman nanya mungkin driver ini kira-kira kalau dipakai recommended nggak? Recommended banget teman-teman ya. Meskipun driver ini driver Safari, katakanlah ya mungkin sederhana ya, untuk komponen yang dipakai juga sederhana, nggak begitu banyak. Terus mungkin apa sih kelebihan dari driver Safari ini? Kelebihan dari driver Safari ini, dia memiliki karakter suara middle high-nya itu bagus banget kalau dipakai untuk cetang cetung bagian full ring, itu cocok. Bagian middle, intinya middlean lah, middlean baik vokal high middle itu cocok. Kalau untuk subnya sendiri, untuk bassnya itu low-nya itu low mid gitu, dia gak low sub ya karakter driver ini. Jadi dia lebih ke low high, low mid lah, kalau lebih low mid high, sorry teman, low midnya ada tapi dia bukan low-nya itu nggak begitu data ya, rata kok, data rata ya. Jadi di driver ini mid high,
Kak, itu cocok banget kalau dipakai untuk cetang cedung atau bisa saya katakan itu cocok banget kalau dipakai untuk middlean, dipakai untuk mid ring, mid apa, untuk vokal-vokal itu cocok karena suaranya itu enteng. Bahwa driver ini juga dipakai di power hajatan tapi versi rakitan ya. Jadi banyak yang memakai power ini untuk middlean atau apa itu, di kalangan sound hajatan banyak yang pakai driver Safari 400 watt. Cuma dia pakai transistor Sanken teman-teman ya. Jadi bukan transistor 2922 atau TIP atau jenggolan. Jadi transistor Sanken gitu ya. Nah, banyak sekali menggunakan driver Safari ini untuk middlean, bahkan juga ada untuk subnya tuh. Karena suaranya enteng dia. Nggak pecah gitu, suaranya enteng ya, ringan, enteng gitu ya. Ini udah selesai ya teman-teman, jadi ini sudah selesai, kita berdekat dulu ya. Nah, kita sudah selesai, jadi saya tunjukkan dulu di berdekat, teman-teman bisa lihat ya, ini apakah ada kesalahan atau enggak. Nah, bisa lihat ya, ada, semuanya udah selesai, udah klik ya, tinggal tes sebenarnya. Ini saya tunjukkan aja apakah ada yang salah. Bisa lihat ya. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan speaker yang saya pakai. Saya menggunakan satu speaker aja ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu adalah speaker yang akan saya gunakan ya. Bisa lihat satu speaker, terus ini drivernya, bisa lihat. Oke ya, udah seperti ini. Nah, udah ya, saya rasa oke teman-teman. Tinggal langkah ini adalah langkah terakhir, kita tinggal selesai sekaligus closing ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.
Bye.